Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Al-Fikri dengan NIM 1012433. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ulfa Husnah. Yang pertama yaitu mengenai tentang begitu dalamnya pengaruh Islam dalam kebudayaan Melayu. Islam menjadi elemen kunci dalam membentuk kebudayaan Melayu sehingga istilah Melayu seringkali identik dengan Islam. Beberapa aspek pengaruh Islam meliputi sistem, nilai, dan kepercayaan. Ajaran Islam menggantikan kepercayaan Hindu, Buddha sebelumnya, membawa nilai-nilai tauhid, akhlak, dan syariah. Hal ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu yang menjunjung tinggi adab, etika, dan hukum Islam. Yang kedua yaitu sastra dan bahasa. Bahasa Melayu diperkaya oleh istilah-istilah Arab yang membawa konsep Islam seperti iman, ilmu, hikmah, dan doa. Sastra Melayu klasik seperti hikayat Hang Tuah dan syair-syair Islam juga membuat nilai-nilai agama. Seni yang ketiga yaitu seni dan budaya. Seni ukir Melayu yang sebelumnya bergaya Hindu, Buddha berubah menjadi bentuk geometris dan kaligrafi Islami. Musik tradisional seperti gamelan Melayu pun memasukkan unsur zikir. Dan yang seterusnya yaitu adat istiadat. Tradisi seperti pernikahan, khitanan, dan kenduri diadaptasi dengan unsur-unsur Islami, seperti pembacaan doa, penggunaan lafaz Al-Quran, dan syarat sah menurut syariah. Sistem pemerintahan. Kerajaan-kerajaan Melayu seperti Malaka, Johor, dan Aceh menjadikan Islam sebagai dasar hukum dan pemerintahan, mengintegrasikan syariah dalam undang-undang negara. Pertanyaan yang kedua yaitu perubahan yang dibawa Islam terhadap arsitektur di alam Melayu. Islam membawa transformasi besar dalam arsitektur Melayu, mencerminkan nilai-nilai tauhid dan syariah. Contohnya yaitu seperti masjid. Masjid menjadi pusat kegiatan spiritual dan sosial. Contohnya Masjid Kampung Laut di Kelantan, dibangun dengan gaya lokal menggunakan kayu tetapi tetap menonjolkan nilai Islami. Dan seperti Masjid Agung Demak, menggabungkan arsitektur Hindu dan Jawa dengan elemen Islami. Istana dan bangunan pemerintahan Istana Kerajaan Melayu seperti Istana Kesultanan Malaka mulai memasukkan elemen Islam, termasuk ruang khusus untuk ibadah. Seni ukir dan kaligrafi. Ornamen pada bangunan berubah dari bentuk antropomorfik menjadi motif geometris dan floral, serta ukiran kaligrafi Arab. Konsep dan ruang. Pembagian ruang dalam rumah tradisional Melayu diatur untuk menjaga privasi sesuai ajaran Islam, seperti ruang tamu terpisah dari ruang keluarga. Dan soal yang ketiga yaitu maksud pepatah adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Pepatah ini merupakan prinsip hidup masyarakat Melayu yang mengintegrasikan adat istiadat dengan ajaran Islam. Penjelasan maknanya yaitu adat bersendi syarak. Adat istiadat Melayu didasarkan pada syariat Islam. Tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam seperti upacara animisme ditinggalkan. Dan syarak bersendi kitabullah. Hukum syarak bersumber dari Al-Quran dan hadis. Artinya, Islam menjadi landasan utama dalam membentuk adat dan kebudayaan Melayu. Pepatah ini mencerminkan keharmonisan antara adat dan agama dalam kehidupan masyarakat Melayu, di mana adat menjadi alat untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam secara lokal. Dan yang keempat yaitu sejarah masuknya Islam di Myanmar. Islam masuk ke Myanmar melalui jalur perdagangan dan
migrasi. Abad ke-11 yaitu tepatnya pada tahun 1055, Islam pertama kali masuk melalui pedagang Arab dan Persia yang berdagang di pesisir Arakan. Komunitas Muslim awal dikenal sebagai Pati, istilah lokal untuk pedagang Arab. Kerajaan Arakan pada abad ke-15, beberapa raja Arakan memeluk Islam dan menggunakan gelar seperti Sultan. Kerajaan ini memiliki hubungan erat dengan Bengal yang juga beragama Islam. Dan pengaruh budaya. Islam memengaruhi seni, arsitektur, dan sistem hukum di Arakan. Misalnya, masjid-masjid dan madrasah mulai dibangun di wilayah tersebut. Seterusnya yaitu kolonialisme Inggris. Selama penjajahan Inggris, komunitas Muslim Bengal bermigrasi ke Arakan yang memperbesar populasi Muslim di wilayah tersebut. Dan yang terakhir yaitu dinamika modern. Komunitas Muslim di Myanmar termasuk Rohingya menghadapi tantangan besar berupa diskriminasi, pengusiran, dan konflik. Hal ini mengancam kelangsungan komunitas Islam di Myanmar. Yang terakhir yaitu sejarah masuknya Islam di Jambi. Masuknya Islam ke Jambi merupakan proses yang kompleks dengan berbagai teori. Yang pertama yaitu teori Arab. Pedagang Arab memperkenalkan Islam ke Jambi melalui pelabuhan-pelabuhan dagang di pesisir Sumatera. Bukti pengaruh Arab terlihat dari penggunaan aksara Arab Melayu dalam naskah-naskah kuno Jambi. Yang kedua yaitu teori Persia. Tradisi Sufi dari Persia juga membawa pengaruh signifikan seperti ajaran tarekat yang diterima oleh masyarakat Jambi. Yang ketiga yaitu teori Gujarat dan India. Islam juga dibawa oleh pedagang dari Gujarat yang berdagang rempah-rempah di Jambi. Yang keempat, teori Hadramaut, yaitu teori Yaman. Sebagian besar ulama yang menyebarkan Islam di Jambi berasal dari Hadramaut. Bukti ini terlihat dari tradisi keagamaan dan hubungan keluarga Arab dengan masyarakat lokal. Dan teori yang terakhir yaitu teori Turki. Beberapa tradisi lisan menyebutkan bahwa Islam dibawa oleh pelaut-pelaut Turki yang singgah di Jambi. Islam di Jambi menyebar secara damai melalui perdagangan, pendidikan agama di surau dan di pesantren, serta hubungan erat antara ulama dan penguasa lokal. Mungkin cuma ini yang bisa saya jelaskan dari pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Ulfa Husna. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.